Ya lo nggak tahu. Laki lo suruh keluar ke sini urusan sama gue. Buruan. Suami saya nggak mungkin kayak gitu kok. Kamu katanya. Bisa. Kamu ngapain sih? Pakai tanya lagi. Aku hamil anak kamu, Mas. Pak, tolong. Apa-apaan kalian berdua di sini, ha? Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, Tawakal kali ini kita akan mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jia. Langsung saja saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik aja. Dan juga narasumber kita, Ibu Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Angel. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Langsung saja Ibu Rahmat ceritakan kisahnya dan sampaikan kepada pemirsa dan juga kita di sini ya. Silakan. Jadi begini Pak Ustadz, Iya. saya datang ke sini karena saya bingung dengan status saya. Iya. Saya pengen cerai sama suami saya, tapi suami saya nggak mau menceraikan saya. Suami saya itu penipu ulung. Penipu bagaimana maksudnya? Awalnya saya kenal sama suami saya nggak begitu dekat sih kenal, tapi saya tergila-gila sama suami saya. Saya pengen nikah sama suami saya. Waktu itu kebetulan saya janda, suami saya udah meninggal dan keluarga saya nggak ada yang nyuruh. Tapi saya benar-benar nekat saya mau nikah sama suami saya. Iya, keluarga saya menyuruh saya bikin surat perjanjian pranikah, tapi saya abaikan. Setelah saya menikah sama suami saya diporotin uang saya. Setelah menikah, suami punya pekerjaan? Tidak punya? Iya, suami saya tinggal di rumah saya setelah menikah. Suami saya tinggal di rumah saya sama keluarganya juga tinggal di rumah saya. Tapi mereka semena-mena di rumah saya. Kalau saya tegur, suami saya ikut marah. Apa Ustadz, apakah dalam Islam perjanjian pranikah itu apakah diperbolehkan? Saya juga pengen tahu nih Pak Ustadz. Ya. Memang di dalam kalau kita buka, tidak ada petunjuk yang mensyaratkan adanya perjanjian pranikah. Tetapi kalau ada pasangan, calon pasangan suami istri, kemudian membuat semacam agreement, kesepakatan bersama, saya kira itu tidak ada larangan. Yang intinya adalah, kenapa itu dibuat? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan di masing-masing pihak. Apalagi yang dijelaskan oleh Mbak Rahma, Mama Baran tadi sudah janda, kemudian punya anak, kemudian tentu kan ada beberapa hal yang memang harus mestinya dijaga. Terutama yang paling pokok itu adalah harta peninggalan dari almarhum suaminya untuk anak-anaknya. Inilah makanya Al-Quran berikan perhatian serius terhadap harta anak yatim. Dan siapa yang mengelola? Yang mengelolanya adalah ibunya. Bahkan Al-Quran saja memberikan teguran kepada ibu dari yang memelihara anak yatim tadi agar menjaga harta yang ditinggalkan oleh suami almarhum suaminya kepada anak-anaknya tadi itu. Apalagi kemudian Mbak Rahma menikah dengan orang lain dan kelak kemudian menjadi suami dan tinggal di rumahnya, maka jangan sampai ada kedoliman. Kedoliman bentuknya apa? Yaitu memakan harta benda dari peninggalan yang seharusnya menjadi hak anak yatim tadi itu.
Makanya Al-Quran menjelaskan secara tegas, wala ta'kulu amwal yatama dzulman. Janganlah wahai kalian semua memakan harta benda anak yatim dengan cara yang zalim. Dan bahkan di dalam hadis Nabi, anak yatim ini punya privilege di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberi perhatian pada anak yatim itu mendapatkan privilege khusus juga di hadapan Allah, sehingga Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakadha. Nanti aku bersama anak yatim yang kupelihara dan orang kafil yang memelihara anak yatim, maka kata Nabi nanti akan jejer bersamaku pada yaumil kiamat nanti. Itu maknanya adalah orang yang memuliakan anak yatim, yang menjaga anak yatim, maka Allah akan berikan penghormatan pada dia. Sebaliknya, orang yang menelantarkan, apalagi yang dijelaskan oleh Mbak Rahma tadi, Mbak Angel, sampai kemudian mohon maaf dalam tanda petik memeloroti tadi, tentu ini bukan tipikal suami yang baik. Job suami itu adalah bertanggung jawab, apalagi membawa anak yatim, maka tidak sepatasnya dan sepatutnya melakukan cara-cara semacam itu. Jadi kemudian kembali kalau misalkan sebelum pernikahan kemudian dibuat semacam perjanjian bila ini dan seterusnya, saya kira itu tidak benda persoalan sepanjang tidak ada hukum Islam yang dilanggar. Ustadz, ini juga menarik nih. Tadi cerita Mbak Rahma ya, bahwa dari keluarga suami, mertua dan juga keluarganya juga morotin Mbak Rahma gitu ya. Jika mertua dan keluarga suami seperti itu, hukumnya apa Pak Ustadz? Ya. Jadi begini Mbak Angel, harus diawali begini, pernikahan itu adalah bukan hanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menikahkan dua keluarga, keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Yang kedua yang harus dibangun adalah kesepahaman dan kesepakatan. Misalkan begini, saya akan menikahimu wahai Adinda, tapi kau izinkan aku punya ibu yang tidak mungkin ibu saya pisah dengan diriku. Maka kau izinkan ibu tinggal bersamaku. Maka hal yang semacam ini istri tadi tidak boleh menghalangi. Karena kata Nabi, laki-laki itu ada 4 kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban pada istrinya, kewajiban kepada ibundanya, kewajiban kepada saudara perempuannya, kewajiban kepada ponakan laki-laki perempuannya. Maknanya apa dalam konteks kewajiban? Ada 2 hal. Kewajiban memberikan perhatian menyangkut keamanan spiritual dan moralitas mereka, itu menjadi tanggung jawab. Tapi yang berkaitan dengan penghidupan, maka ibundanya adalah menjadi tanggung jawab. Tetapi yang tidak bolehkan adalah kemudian sekeluarganya dibawa semuanya, kemudian mohon maaf, pihak suami tidak menunjukkan semangat bekerja sebagai suami yang tinggi, tapi justru memanfaatkan potensi istrinya, kemudian diambil penghasilannya, kemudian dikasih. Nah, ini yang saya kira dalam konteks agama tidak diizinkan. Jadi ketaatan suami pada istri itu membawa konsekuensi kewajiban seorang suami untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Bu Rahma, kalau boleh tahu apa aja yang diambil oleh suami dan juga mertua dan juga keluarga dari suami? Kalau mertua enggak sih ya ngambil, tapi mertua keluarga tinggal di rumah. Secara tidak langsung. Iya, tapi semena-mena gitu. Malah mereka yang atur-atur saya. Jadi saya tegur, suami saya marah gitu Pak Ustadz. Saya tahu suami saya banyak hutang, tapi saya nggak tahu hutang itu untuk apa. Pernah suatu hari ada orang datang ke rumah itu ya nagih utang. Ternyata suami saya bisnis mobil, terus dan bawa kabur uang bisnisnya sama temennya. Nah terus orang itu marah-marah Pak Ustadz ke rumah. Ya daripada saya ribut, saya kasihkan aja mobil sama uang 300 juta saya kasih. Bu Rahma menggantikan hutang suami itu? Iya betul. Hermanto! Keluar! Hei, laki lo mana si Hermanto? Suruh keluar! Ada apa ya Pak? Kok teriak-teriak gini sih? Lo mau tahu laki lo punya utang sama gue 300 juta lebih. Saya nggak punya kesalahan apa-apa Pak. Ya lo nggak tahu. Laki lo aja suruh keluar ke sini urusan sama gue. Buruan! Jangan apa-apain suami saya Kain Pak. lo. Ya udah bentar. Saya punya uang cash segini aja Pak. Ini kunci mobil kalau misalnya kurang. Tapi suami saya jangan diapa-apain. Ingat ya, kalau sampai ini uang masih kurang, gua akan balik sama teman-teman gua sini lagi. Gua cari lo berdua. Iya, saya janji. Ayo cabut. Bayar tak lo. Saya bisa merasakan apa yang Ibu Rahma rasakan gitu ya. Bahkan belum lama ini kan suami saya juga minta surat rumah saya digadein. Diganti.
Iya. Ibu berikan. Iya, karena banyak hutangnya daripada saya dikejar-kejar. Ya udah enggak. Jadi ibu berikan. Iya. Ibu Rama sadar nggak apa yang Ibu Rama lakukan ini terhadap suami dan keluarga suami? Intinya saya pengen damai gitu aja. Saya males ribut-ribut. Saya males ada keributan. Ada sesuatu yang Bu Rama rasakan nggak selama ini, misalnya kok saya nurut gitu? Kalau jujur, kalau saya pada saat itu memang saya alami adalah ya saya jujur, saya sekarang menyadari bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi diri saya gitu, sehingga saya nurut, sehingga saya mengikuti apa kata mereka. Apa Bu Rama juga mengalami seperti itu? Iya, mungkin sama ya seperti Mbak Angel. Kalau kita saat dibutakan, kita nggak ingat itu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk sekarang, iya saya sadar banget. Keluarga Mbak Rama bagaimana? Mengetahui semuanya? Keluarga saya akhirnya bawa orang pintar, mendatangkan orang pintar ke rumah. Awalnya saya menolak, saya marah. Tapi saya dipaksa. Saya waktu itu dipijit sama orang pintar. Terus saya kayak muntah gitu Pak Ustadz. Keluar apa ya, kayak saya kurang jelas ya karena saya Ada pusing kayak sesuatu. ya ada sesuatu gitu hitam gitu.